Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang network layar. Jika teman-teman ingat, di aplikasi layar ada banyak sekali. Ada HTTP, ada SMTP, ada POP3, ada bitmap, ada SSH dan lain-lain. Kemudian di transport layar ada dua, yaitu TCP dan UTP. Adapun di network layar itu hanya ada satu, yaitu IP. Nah, IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu address dan routing. Nah, kalau teman-teman ingat di video sebelumnya, saya sudah jelaskan tentang IP address ya, bahwa IP address adalah sebuah nama di komputer pada sebuah jaringan komputer. Jadi, agar komputer bisa saling komunikasi, setiap komputer membutuhkan IP address. Nah, itu adalah suatu fitur yang disediakan di layer 3 atau network layar. Nah, sebenarnya untuk IP address itu ada dua versi. Ada IP versi 4 dan IP versi 6. Tapi untuk saat ini kita akan fokus di versi 4 dulu. Adapun untuk versi 6 itu nanti akan ada section sendiri yang membahas tentang IP versi 6. Jadi sekarang kita akan fokus di IP versi 4 terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang dua fitur yang disediakan oleh IP secara mendalam, yaitu addressing dan routing. Pertama, kita bahas tentang addressing terlebih dahulu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, sebenarnya addressing itu adalah IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada komputer di sebuah jaringan komputer. Jadi di sini sama halnya seperti kita dengan teman kita, kalau kita mau komunikasi dengan teman kita pasti membutuhkan nama untuk memanggil dia. Begitu juga dengan komputer pada suatu jaringan. Mereka juga butuh nama untuk saling komunikasi. Nah, nama dalam komputer dalam jaringan komputer itu adalah IP address. Jadi contohnya di sini ada komputer 1 dan komputer 2. Komputer 1 IP-nya adalah 192.168.1.1 dan komputer 2 IP-nya adalah 192.168.1.2. Jadi ini persis dengan yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian routing. Jadi routing ini salah satu fitur juga yang disediakan oleh IP pada layer 3 atau network layar. Nah, routing itu cara kerjanya hampir sama dengan kantor pos. Jadi misalnya nih, kita ada di sini. Kemudian kita ingin mengirimkan surat ke teman kita. Dalam hal ini teman kita ada dua, yaitu ada A dan B. Nah, jika kita ingin mengirim surat ke teman kita, maka kita akan menaruh surat di kotak pos terdekat rumah. Nah, nanti tentunya akan ada tukang pos yang mengambil surat tersebut. Selanjutnya surat tersebut akan dibawa ke kantor pos terdekat. Selanjutnya di kantor pos terdekat dia akan mengolah surat kita. Dia akan melihat surat kita ditunjukkan kemana. Dalam hal ini ada yang ditunjukkan ke A dan ada yang ke B. Selanjutnya kantor pos akan menentukan jalan terdekat untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya bisa kita lihat di sini ada A kemudian B ada di sini. Nah, nanti kantor pos akan menentukan untuk mencapai A itu jalur terdekatnya melalui mana. Dalam hal ini, untuk mencapai A ini yang terdekat itu tentu saja akan ke kantor pos 2. Selanjutnya dari kantor pos 2 akan langsung dikirimkan ke address A atau teman kita A. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya untuk mencapai A ini ada dua jalur. Kita bisa melewati pos 2 langsung ke address A seperti ini, atau bisa juga ke pos 3, terus ke pos 4, kemudian ke pos 2, baru ke A. Tapi jalur kedua ini lebih panjang, jadi nggak efektif. Lebih efektif jalur pertama tadi. Nah, ini juga tugas kantor pos untuk mencari jalur terbaik ke tujuannya. Begitu juga dengan surat B. Untuk sampai ke B itu sebenarnya kita punya dua jalur. Dari pos 1 kita bisa ke pos 2, kemudian ke pos 5, kemudian ke pos 6, dan ke address B. Bisa juga kita melewati ke pos 3 dulu, ke pos 4, ke pos 5, ke pos 6, dan ke address B. Tapi jika teman-teman perhatikan di sini, tentu saja yang lebih
itu langsung ke pos 2, karena kalau ke pos 2 itu hanya melewati 1, 2, 3, hanya melewati 3 kantor pos. Sedangkan kalau melewati pos 3, kita melewati 1, 2, 3, 4. Harus melewati 4 kantor pos. Nah, ini tentu saja lebih efektif melewati jalur atas. Ini adalah gambaran dari routing. Di jaringan komputer juga ada mekanisme seperti ini, yaitu menentukan jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Kalau di jaringan komputer kantor pos ini itu ibarat router. Kita sebelumnya juga sudah belajar tentang router, yaitu yang berfungsi untuk menghubungkan antar network. Dalam ilustrasi ini, kantor pos ini kalau di jaringan komputer ini adalah router. Router itu cara kerjanya hampir mirip dengan kantor pos, yaitu ketika dia menerima data, dia akan melihat data ini ditunjukkan ke siapa, kemudian router akan menentukan jalur terbaik untuk mencapai tujuannya. Jadi ini adalah dua fitur utama yang ada di network layar. Yang pertama adalah addressing dan kedua adalah routing. Saya rasa cukup untuk penjelasan di video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas dua layer terakhir di video berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.